Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar Ibu. Oke, baik. Ya, terima kasih untuk kehadirannya hari ini tanggal 24 Juni 2026. Terima kasih yang sudah bergabung tepat waktu, bahkan yang sudah datang lebih awal. Ini adalah sebenarnya jam 18.27, tapi nggak apa-apa ya. Sebenarnya semakin cepat semakin baik karena mungkin Anda masih ada agenda pekerjaan ataupun masih ada mata kuliah yang lain di malam hari ini. Gimana kabarnya, semua sehat? Bu. Lucy, terima kasih. Sehat ya. Ini sudah di rumah, Lucy, atau posisinya masih di kantor? Masih di kantor, Bu. Masih di kantor, luar biasa. Orang-orang di kelas ini sepertinya penuh dengan dedikasi ya. Jam segini belum pulang, masih di kantor, ada yang masih di jalan. Penuh dedikasi sekaligus penuh semangat dan juga penuh pesona. Boleh teman-teman yang bisa buka kameranya untuk buka kameranya dan untuk memulai semangat kita di kuliah kita pada malam hari ini. Silakan untuk diklik tombol reaction applause atau tepuk tangannya, boleh semuanya. Saya ingin melihat, walaupun mungkin nggak bisa on cam, tapi ingin melihat partisipasi Anda dan juga kehadiran Anda. Terima kasih yang sudah berpartisipasi, yang belum silakan untuk berpartisipasi. Oke, terima kasih malah sudah buka kamera. Terima kasih banyak. Teman-teman, nggak kerasa bahwa kita sudah akan semakin mendekati ke ujian akhir semester kita. Dan malam hari ini adalah materi terakhir yang akan kita ulas di kelas. Setelah itu saya akan menjelaskan mengenai proyek ujian akhir semester kita. Jadi ujian akhir semester kita nanti bentuknya saya tidak ada ujian tertulis, tidak ada ujian teori, tapi bentuknya adalah final project di mana teman-teman nanti akan membuat sebuah proyek video yang akan saya jelaskan nih setelah kelompok 6 selesai presentasi. Saya ingin mengingatkan kembali bahwa yang nilainya masih ada yang kosong, itu segera untuk menghubungi saya dan Anda kumpulkan. Nah, saya akan folder-folder tugas yang sudah terkunci. Nanti akan saya buka kembali kalau memang ada yang ingin menyusulkan tugasnya, saya persilakan. Lebih baik Anda susulin tugasnya terlambat ya, ada mungkin pengurangan nilai sedikit karena kedisiplinan ya, daripada enggak sama sekali. Saya ingatkan kembali bahwa komponen penilaian kita itu terdiri dari pertama adalah kehadiran Anda. Jadi pastikan bahwa teman-teman sesibuk apapun dari pertemuan yang kita adakan, teman-teman 80% kehadirannya. Ya, termasuk kehadiran ketika teman-teman nonton video, Anda komen, yang saya tugaskan itu juga saya hitung kehadiran, 80%. Kalau di bawah 80, sesuai dengan aturan universitas, Anda tidak bisa mengikuti ujian akhir semester gitu ya. Jadi kehadiran 80%. Terus perhatikan keaktifan Anda. Semakin teman-teman aktif, semakin bagus nilainya. Semakin teman-teman banyak bertanya, kritis, senang diskusi, itu nilai keaktifannya akan semakin baik. Jadi komponen kehadiran dan keaktifan itu juga dinilai. Lalu yang kedua, ada komponen penilaian tugas pribadi. Teman-teman masih ingat, saya pernah memberikan tugas pribadi mendesain dan membuat dan maksud saya mendesain dan menilai dengan KPI ya. Itu kalau yang belum ngumpulin, kalau ada yang belum ngumpulin, pastikan itu dikumpulkan. Anda cek di @link apa aja tugasnya. Lalu ada tugas presentasi dan juga membuat makalah seperti malam hari ini, itu juga bagian dari komponen penilaian. Terus kuis, pastikan bahwa Anda sudah ikut semua kuisnya, berapapun nilainya, yang penting ada nilainya lah, jangan sampai kosong. Kemudian ujian tengah semester yang kita laksanakan melalui ujian tertulis, itu juga masuk ke komponen penilaian. Apalagi, dan ada nanti nilai ujian akhir semester. Jadi teman-teman jangan sampai nggak ikut UAS ataupun UTS. UAS itu bobotnya adalah yang paling tinggi dari komponen penilaian. Itu ada yang sekitar 30 sampai 35%. UTS juga begitu. Jadi kalau misalkan kalian nggak ikut UAS atau nggak ikut UTS,
atau malah nggak ikut dua-duanya, itu pasti nilainya akan jeblok ya. Jadi untuk mendapatkan nilai maksimal, teman-teman saya mohon diperhatikan pertama kehadiran, keaktifan, dan pastikan semua tugas dan ujiannya dikerjakan dan dikumpulkan secara lengkap. Baik, kita akan langsung saja memulai materi pada malam hari ini. Jadi malam hari ini materinya ada sangat menarik, teman-teman. Saya ingin ulas sedikit nih di awal. Saya sudah menyampaikan mengenai pengantar, mengenai konsep dasar. Terus kelompok satu sudah mulai dengan eh, manajemen apa namanya perencanaan strategis. Kemudian kelompok dua dengan implementasinya. Jadi udah ada perencanaan, ada implementasi. Kemudian dari situ dimonitoring, ada penilaian, kemudian ada pengembangan karir dan sebagainya, sampailah kita masuk di tahap yang fase paling akhir dari manajemen kinerja adalah, teman-teman masih ingat nggak, ada 4 fase, ada fase planning, ada monitoring, kemudian ada evaluating, dan yang terakhir adalah rewarding. Ini adalah fase yang keempat. Nah, di dalam fase rewarding ini, itu salah satunya adalah terkait dengan upah gitu ya, mengenai manajemen upah. Nah, dalam konteks manajemen kinerja atau performance management, manajemen upah atau kompensasi, atau mungkin kalau di kantor teman-teman pernah mendengar namanya istilahnya komben, compensation and benefit. Itu biasanya kalau orang-orang HR sudah sangat hafal dengan istilah komben atau compensation and benefit. Nah, komben ini itu bukan cuma sekedar proses administratif penggajian di akhir bulan. Ya, teman-teman harus pahami, apalagi kalau kalian suatu hari nanti akan ada di posisi HR manajemen, teman-teman harus memahami sebuah konsep bahwa manajemen kinerja dan manajemen upah ini dua-duanya punya dua sisi dari satu koin yang sama. Jadi kalau ada satu koin, sisi sebelah kirinya itu manajemen kinerja, sisi sebelah kanannya itu adalah manajemen upah. Di mana manajemen upah dan manajemen kinerja ini dua-duanya punya fungsi yang sama, yaitu menjadi penggerak strategis untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi kalau manajemen kinerja menetapkan target, memonitor, dan mengevaluasi apa yang dicapai oleh karyawan, maka manajemen upah itu adalah instrumen untuk memberikan penghargaan atau reward atas bagaimana dan seberapa baik target tersebut dicapai. Nah, untuk mendalami tentang manajemen upah di dalam konteks manajemen kinerja, kita akan langsung saja menuju ke kelompok 6 pada malam hari ini, di mana mereka sudah belajar secara mendalam, ya, dan mereka akan mempresentasikannya kepada kita semua malam hari ini. Ada 3 orang ya, kelompoknya betul ya, Subadri? Kelompoknya ada Subadri, ada Fani, dan ada Caca. Apakah ketiganya sudah hadir? Saya lihat Subadri sudah, Caca, kemudian satu lagi Fani belum, Ibu. Fani belum ya. Baik. Tapi bisa kita mulai aja mungkin karena waktunya sudah berjalan 5 menit, nanti mungkin bisa menyusul gimana? Ibu Bisa Faninya, Bu, masih ya? kerja. Oh ya, baik, Fani, dimulai aja ya. cek Bu. Baik, silahkan. Siapa moderatornya? Subadri, Ibu. Oke, baik. Silahkan, Subadri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Subadri dari kelompok 6 dan teman saya Fani dan Yesya. Saya sebagai moderator
sistem manajemen upaya dan penghargaan dalam konteks manajemen kinerja. Yang pertama yang akan dibacakan oleh Caca. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya izin menjelaskan mengenai latar belakang. Sumber daya manusia merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan. Dalam praktik manajemen modern, pengelolaan karyawan tidak hanya berfokus pada administrasi, tetapi juga pada peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Oleh karena itu, organisasi memerlukan sistem yang mampu mendorong motivasi dan produktivitas kerja melalui penerapan sistem upah dan penghargaan yang terintegrasi dengan manajemen kinerja. Selanjutnya, di sini ada rumusan masalah dan tujuannya. PPT ini membahas peran sistem upah dan penghargaan dalam meningkatkan kinerja karyawan, hubungan antara sistem pengukuran kinerja dengan sistem pemberian penghargaan, serta berbagai tantangan yang muncul dalam implementasinya. Tujuan pembahasan adalah untuk memahami bagaimana sistem tersebut dapat diterapkan secara efektif guna meningkatkan motivasi, produktivitas, dan efektivitas organisasi. Lalu di sini ada pentingnya sistem upah dan penghargaan. Upah itu merupakan bentuk kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan karyawan, sekaligus bentuk pengakuan atas kontribusinya terhadap organisasi. Sementara untuk penghargaan itu berfungsi sebagai alat motivasi yang dapat mendorong peningkatan semangat kerja. Sistem penghargaan yang baik mampu menciptakan rasa dihargai serta karyawan terdorong untuk memberikan kinerja yang terbaik. Lalu, di sini ada peran sistem upah dan penghargaan terhadap kinerja. Yang pertama itu, sistem upah dan penghargaan itu memiliki peran penting dalam meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan. Ketika penghargaan diberikan secara adil sesuai dengan hasil kerja, maka karyawan tuh akan lebih semangat untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini juga dapat membantu organisasi membangun budaya kerja yang kompetitif, produktif, dan berorientasi pada hasil. Selanjutnya di sini ada dampak positif bagi organisasi. Nah, penerapan sistem penghargaan itu yang paling tepat itu dapat meningkatkan loyalitas, kepuasan kerja, dan keterlibatan karyawan dalam organisasi. Karyawan juga bakal merasa dihargai, cenderung memiliki komitmen yang lebih tinggi terhadap perusahaan sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan berkelanjutan. Nah, ada hubungan sistem pengukuran kinerja dengan penghargaan. Jadi, sistem pengukuran kinerja itu menjadi dasar utama dalam menentukan pemberian upah dan penghargaan. Melalui pengukuran yang objektif, organisasi dapat menilai pencapaian setiap karyawan secara adil. Dengan demikian, penghargaan yang diberikan benar-benar mencerminkan hasil kerja dan kontribusi yang telah diberikan kepada organisasi. Selanjutnya ada peran Key Performance Indicator atau KPI. Jadi, ini tuh merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan karyawan dalam mencapai target kerja. Penggunaan ini juga memungkinkan proses penilaian kinerja dilakukan secara transparansi dan terukur. Selain itu, dapat membantu organisasi memastikan bahwa penghargaan diberikan berdasarkan prestasi yang nyata dan bukan berdasarkan penilaian subjektif. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini ada tentang implementasi sistem manajemen upaya dan penghargaan masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya motivasi dalam penilaian kinerja, ketidaksesuaian antara beban kerja dan imbalan yang diterima, serta keterbatasan indikator pengukuran kinerja. Tentang tersebut dapat menimbulkan ketidakpuasan dan menurunkan motivasi kerja apabila dikelola dengan baik.
Ini ada kesimpulan dan saran. Sistem manajemen Sistem manajemen upah dan penghargaan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja karyawan dan efektivitas organisasi agar sistem tersebut menjalani optimal. Organisasi perlu menerapkan pengukuran kinerja dan objektif, meningkatkan transparansi dalam proses penilaian, serta mengintegrasikan sistem penghargaan dengan indikator kinerja yang jelas seperti KPI. Dengan demikian, motivasi dan produktif karyawan dan terus meningkatkan secara berkelanjutan. Mungkin itu saja dari kelompok 6. Kita buka sesi pertanyaan. Maaf Ibu Hujan. Oke. Ya, terima kasih teman-teman kelompok 6. Teman-teman boleh dong dikasih tepuk tangan dulu untuk teman-teman dari kelompok 6. Boleh diklik tombol emoticon atau tombol reaction applause. Kita berikan apresiasi. Presentasinya singkat, padat ya. Baik, mungkin silakan kalau seandainya ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan terkait sistem manajemen upah dan penghargaan dan bagaimana perannya yang sangat penting di dalam meningkatkan kinerja karyawan dan efektivitas organisasi. Silakan teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Boleh langsung raise hand aja. Siapapun yang ingin bertanya silahkan langsung saja di open mikrofonnya dan ditanyakan kepada penyajinya terkait dengan materi yang sudah dipresentasikan. Ya, silakan teman-teman. Oke, sambil menunggu audiensnya bertanya, saya mau bertanya sedikit ya ke teman-teman kelompok 6 nih, boleh ya? Ya, Anda mengatakan di rumusan masalah dan tujuan di awal bahwa peran uh, PPT Anda itu membahas mengenai peran sistem upah dan penghargaan dalam meningkatkan kinerja karyawan, hubungan antar sistem pengukuran kinerja dengan pemberian penghargaan dan sebagainya. Pertanyaan saya sederhana sih sebenarnya. Menurut kelompok Anda, sistem upah dan penghargaan seperti apa sih gitu ya yang berpengaruh terhadap kinerja yang baik dari seorang karyawan? Udah itu aja. Jadi sistem upah dan penghargaan yang seperti apa yang memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja karyawan di perusahaan. Silakan. Mau langsung dijawab boleh, kita diskusi aja ya. Gimana teman-teman kelompok 6? Aku suaranya kurang jelas. Hujan Hah? gede soalnya. Masa sih? Oh, hujan gede. Yang lain bisa dengar saya ya kelompoknya. Jadi ya saya coba ketikkan di grup WA ya. Pertanyaannya sistem upah, sebentar ya, sistem upah dan penghargaan yang seperti apa? Yang berpengaruh signifikan. Teman-teman yang lain kalau ingin meninggalkan pertanyaan mungkin mau di grup chat juga boleh ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut yang berpengaruh terhadap peningkatan kinerja karyawan. Udah intinya itu deh. Ya, bisa sebentar ya, saya belum enter nih. Ya. Oke, itu saya tinggalkan pertanyaan di WA ya, grup WA ya. Sistem upah dan penghargaan yang seperti apa sih yang berpengaruh terhadap peningkatan kinerja karyawan di perusahaan? Boleh silahkan untuk dijawab teman-teman kelompok 6. Mungkin ada pertanyaan dari yang lain? Saya persilahkan.
Mungkin ada yang mau diskusi mengenai gimana tentang sistem upah dan penghargaan di kantornya, berbagi pengalaman juga boleh. Gimana Subadri? Mau langsung dijawab? Baik Ibu, Ya, silakan. pertanyaannya sistem upah dan penghargaan yang terbukti. Ya Bu, Iya, yang seperti apa sih sistem upah dan penghargaan yang seperti apa sih yang berpengaruh terhadap peningkatan kinerja karyawan di perusahaan? ini ada 3 sistem ya Bu ya. Yang pertama, Hmm. sistem upah finansial langsung, yaitu gaji pokok yang kompetitif Hmm. dan bonus berbasis kinerja. Pembagian keuntungan. Yang kedua, penghargaan finansial tidak langsung, tunjangan dan fasilitas, asuransi kesehatan yang memadai, program pensiun, dan tunjangan transportasi makanan. Yang Hmm. ketiga, penghargaan non finansial, psikolog dan karir, pengukur dan aspirasi, ujian terbuka, penghargaan atau sertifikat yang memberikan kebanggaan personal, Bu. Hmm. Mungkin ada yang kurang, Bu. Itu mungkin lebih tepatnya kalau pertanyaan saya macam-macam jenis upah dan reward kali ya. Yang saya pengen kulik tuh sebenarnya yang kayak gimana sih yang bisa meningkatkan kinerja karyawan tuh yang kayak gimana? Kalau tadi kan jenisnya ada gaji pokok gitu ya, mungkin ada tunjangan ini itu, ada macam-macam lah. Itu kan ada asuransi kesehatan misalnya. Itu kan adalah jenis daripada kombennya sendiri. Tetapi yang seperti apa sih yang bisa meningkatkan, kita sama-sama berpikir kritis nih teman-teman ya. Yang seperti apa sih yang bisa meningkatkan kinerja karyawan? Apakah kalau seandainya karyawan itu dibayar besar dengan gaji yang besar kinerjanya pasti bagus, teman-teman? Dengan sistem yang adil ya, Bu. Pertanyaan saya nih. Kalau misalkan kamu dibayar 20 juta sebulan, misalnya ya, udah jamin nggak bahwa kinerjamu itu pasti bagus kalau dibayar 20 juta sebulan? Kinerjamu itu pasti luar biasa. Jamin nggak? Jamin, Bu. Ya, masa? Jamin? Yakin ya? 30 juta, Bu. 20 juta soalnya. Tapi ada nggak sih karyawan yang dibayar cuma 10 juta tapi kinerjanya juga luar biasa? Ada, Bu. Ada Ada, aja. ada. Ada, Bu. Bahkan dia bekerja seolah-olah kayak dibayar 20 juta tapi cuma 10 juta gitu. Nah, jadi kalau gitu, kita melihat fenomena ini, kita sepakat bahwa iya betul bahwa kompensasi atau gaji yang besar itu bisa meningkatkan kinerja, tetapi bukan itu satu-satunya faktor kan. Maka saya pengen tanya, yang kayak gimana sih? Sistem yang kayak gimana sih yang bisa meningkatkan kinerja karyawan secara signifikan gitu? Boleh kita diskusi. Menurut ada di sini ada kelompok 6 ya, boleh silakan ada Keisha, Subadri, dan nanti teman-teman yang lain boleh nambahin gitu. Yang seperti apa menurut Anda? Sistem komben Mungkin, yang seperti apa? Ya gimana? mungkin dengan tepat waktu kali, Bu ya. Ah, Pas hari tepat waktu gajiannya gitu, Bu. oh pertama jadi menurut Subadri sistem di mana rewardnya dan kompensasinya dibayar tepat waktu. Oke, terus apa lagi kira-kira? Kalau menurut saya, Ibu, dari lingkungan kerjanya sih, Bu, kayak fasilitasnya itu memadai, terus hubungan baik dengan rekan kerjanya gitu, ataupun dengan atasannya. Oke, berarti sistemnya itu didukung oleh bukan hanya satu-satunya sistem kombennya, tapi sistem komben didukung oleh lingkungan dan juga budaya kerjanya. Oke, teman-teman sepakat? Apalagi? Mungkin ada yang mau nambahkan? Silahkan. Apalagi sih yang 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 berpengaruh? Apalagi Subadri kira-kira? Adil tuh perlu nggak adil? Perlu, Bu.
Adil tuh perlu. Dan nanti nih kalau kita bahas konsep adil nih akan nyambung dengan pertanyaan yang ditinggalkan oleh Lucy Wahyuni ya di grup WA mengenai faktor apa aja sih yang mempengaruhi besaran upah yang diterima oleh pekerja. Nah, nanti kita lihat nih besaran upah itu ditentukan dari apa dan adil itu seperti apa. Nah, adil itu apa ya kira-kira ya di dalam konteks manajemen upah? Apakah harus sama besar? Enggak dong ya. Sama kecil? Enggak juga. Jadi kalau gitu adil tuh apa kira-kira menurut Subadri, Lucy, eh Keisha dan teman-teman yang lain? Apa tuh adil di dalam konteks manajemen upah? Apa tuh adil? Adil Kalau apa tadi, Bu? menurutku Ya? adil itu Ya Keisha silakan. iya Ibu izin menjawab ya. Kalau menurut saya adil itu nggak harus semua karyawan tuh menerima gaji yang sama, tapi karyawan juga harus menerima upah sesuai dengan kontribusi, tanggung jawab atau kinerja yang dijalaninya. Menurut saya itu Ibu. Sesuai dengan kontribusinya. Oke, Iya, baik. Mungkin tadi Lucy mau bicara sesuatu, silakan. Mau Kalau menambahkan? saya Bu, Ya. adil sebuah upah itu kayak tanggung jawab terhadap karyawan itu sendiri nggak sih Bu? Maksudnya Tanggung bagaimana tuh? jawab dari pekerjaan itu kayak keterampilan dia tuh kemampuannya seperti apa. Oke. Jadi skillnya dia, jadi makin tinggi skillnya, seharusnya dia dibayar lebih tinggi. Begitu maksudnya. Iya sih Bu, seperti itu sih kayaknya. Oke, apalagi? Baik, saya sepakat nih. Skillnya itu berpengaruh. Jadi semakin banyak skill yang dia punya, semakin profesional dia, semakin tinggi skillnya, dia harusnya dibayar lebih banyak. Terus tadi ada lagi yang bilang bahwa kontribusi, ya, Keisha berbicara juga tentang kontribusi. Kalau dia kontribusinya semakin banyak, semakin dia melakukan lebih banyak, semakin dia memberi lebih banyak, gitu dia akan mendapatkan lebih banyak. Oke, kita sepakat tuh, kita terima dua hal itu. Bang lagi mau menambahkan konsep adil di dalam manajemen upah. Lama bekerja, yang kerja 1 tahun dengan yang 5 tahun, apakah itu boleh menjadi satu faktor pembeda, teman-teman? Boleh, Ibu. Boleh ya? Oke. Ah, apalagi coba? Jadi intinya satu, kita sepakat ada fairness di situ. Oke ya, menyeimbangkan keadilan. Yang kedua, apalagi selain daripada keadilan? Perlu nggak transparansi? perlu Bu. Nah, transparansi di dalam manajemen upah itu contohnya seperti apa? Teman-teman kadang-kadang suka bingung nggak bagaimana remunerasi Anda dihitung gitu. Siapa yang di sini tahu secara pasti di kantornya itu gimana sistem remunerasinya dihitung? Sangat clear, sangat jelas, persentase ini tahu dari mana, tunjangan dapat berapa, gaji pokok berapa, bonus berapa, bonus omset berapa, sampai kemudian Anda dapat gaji ke-13 berapa. Apakah setransparansi itu tempat Anda bekerja saat ini? Enggak kali ya. Tapi sebaiknya transparansi itu penting dan ada perlunya motivasi langsung. Baik, itu sih. Nah, silakan berikutnya ada pertanyaan dari teman Anda tuh. Silakan untuk dijawab ada di grup chat mengenai gimana sih caranya. Ada pertanyaan dari Lucy, silakan dijawab teman-teman kelompok 6. Mungkin kalau masih ada yang mau bertanya boleh ketik di kolom maksud saya di grup chat di grup WA. Silakan teman-teman dijawab pertanyaan dari Lucy Wahyuni mengenai apa saja faktor yang mempengaruhi besaran upah yang diterima oleh pekerja. Silakan.
Izin menjawab pertanyaan dari Lucy. Tadi Silakan. pertanyaannya, apa saja faktor yang mempengaruhi besaran upah yang diterima oleh pekerja? Yang pertama itu ada di pengalaman kerja. Biasanya pekerja yang memiliki pengalaman kerja lebih lama itu memperoleh upah yang lebih tinggi karena dianggap memiliki keterampilan dan pengetahuan yang lebih matang. Terus, yang kedua ada kinerja atau prestasi kerja. Banyak perusahaan menetapkan sistem upah berbasis kinerja sehingga pekerja yang mampu mencapai target atau menunjukkan prestasi yang baik akan memperoleh intensif atau bonus tambahan. Terus ada jabatan atau tanggung jawab. Jadi semakin tinggi jabatan dan semakin besar tanggung jawab yang diemban, itu semakin besar pula upah yang diberikan. Terus ada juga masa kerjanya. Biasanya karyawan yang kerjanya itu lebih lama atau sering memperoleh kenaikan upah berkala sebagai bentuk penghargaan, biasanya itu lebih besar upahnya yang diterima. Mungkin itu saja, Lucy. Apakah sudah jelas? Makasih ya Mbak. Oke, terima kasih. Boleh izin menambahkan saya, teman-teman kelompok 6? Boleh Boleh. Ibu. Boleh ya. Jadi, izin menambahkan, tadi itu adalah salah satu faktor penentu. Jadi ada 3 nih faktor yang menentukan besar atau kecil, tinggi atau rendahnya upah yang diterima oleh seorang pekerja. Yang tadi disebutkan oleh kelompok penyaji itu baru salah satu faktor, yaitu mengenai faktor dari individual karyawan atau aspek personalnya dia. Contoh yang tadi disebutin ada apa aja, masa kerja dan pengalaman, kemudian kompetensi dan keahlian, kinerja dan produktivitasnya dia, apakah dia mencapai KPI atau tidak, itu adalah faktor pertama, faktor individual. Tapi teman-teman harus pahami masih ada 2 faktor lainnya. Jadi apa aja itu? Yaitu faktor internal perusahaan. Nah ini yang kadang-kadang banyak orang lupa di dalam menentukan besar kecilnya upah. Apa itu faktor internal perusahaan? Itu adalah aspek organisasi. Contohnya gini. Betul bahwa masa kerja, kemudian kompetensi itu harus diperhatikan, tetapi jangan lupa bahwa income Anda atau upah Anda itu sangat ditentukan dari kemampuan perusahaan membayar. Betul atau betul? Ability to pay-nya itu sangat ya. Itu mikrofon siapa bocor? Boleh ditutup dulu mikrofon yang bocor. Nah, jadi faktor internal perusahaan itu yang pertama adalah kemampuan membayar perusahaan. Nah, ini sebenarnya adalah sesuatu hal yang sangat-sangat krusial, ya. Perusahaan besar dengan perusahaan startup beda nggak, teman-teman? Perusahaan yang udah mapan dengan perusahaan startup, perusahaan-perusahaan yang baru mulai, beda nggak? Ini mikrofon siapa sih yang bocor? Jahidi, mikrofonnya tutup dulu dong. Apa mikrofonnya matiin dulu? Mohon maaf, suaranya bocor tuh. Ya. Oke, perusahaan startup dengan perusahaan yang besar beda teman-teman? Beda ya? Perusahaan yang biasa-biasa saja dengan BUMN itu pasti berbeda. Sehingga Anda perlu mempertimbangkan ada ability to pay-nya perusahaan. Itu terkait aspek internal. Terus apa lagi aspek internal? Nilai relatif pekerjaan atau kita sebutnya job worth atau job evaluation. Tidak semua posisi di perusahaan itu memiliki dampak yang sama terhadap bisnis. Seorang presiden director dengan seorang supervisor atau staff biasa itu akan berbeda sehingga di situ menentukan besar kecilnya juga. Lalu strategi kompensasi. Ya, banyak perusahaan itu ingin menjadi top payers, pengen kasih gaji yang besar, ingin menarik talenta terbaik gitu ya. Nah, strategi mereka itu akan sangat mempengaruhi besar kecilnya kinerja. Makanya teman-teman jangan heran ya, kok saya kerja di perusahaan A di gajinya sekian, tapi kok di perusahaan B itu kok dengan level yang sama, dengan tanggung jawab yang sama, gajinya berbeda, ratingnya berbeda. Karena strategi kompensasi itu sangat berpengaruh. Itu faktor internal. Satu lagi faktor adalah faktor eksternal. Nah, ini yang juga kita jangan lupa. Faktor eksternal apa contohnya?
Apa kira-kira contoh faktor eksternal terkait upah? Siapa yang mau jawab nih? Apa kira-kira? UMR itu UMR, UMK, itu yang nentuin siapa? UMP, itu yang nentuin siapa? Itu yang menentukan siapa, teman-teman? Upah minimum provinsi, upah minimum regional, upah minimum kabupaten. Itu yang menentukan siapa? Yuk, belum pada tidur kan? Masih Belum, Ibu. bangun kan? Nah, jawab dong pertanyaan saya. Nanti saya curiga tidur semua ini. Ya, yang nentuin siapa? Itu adalah menentukan adalah regulasi kan, hukum kan, pemerintah dong. Nah, itu faktor eksternal yang mempengaruhi. Apa lagi coba? Hukum supply dan demand. Teman-teman contoh ya, misalnya keahlian tertentu langka tapi dibutuhkan. Contohnya apa? AI spesialis misalnya. Itu adalah posisi yang saat ini mungkin belum banyak lulusan-lulusan AI spesialis, tapi permintaannya cukup tinggi, tetapi tenaga kerjanya langka, itu gajinya maka akan melonjak tinggi. Gitu. Jadi ada supply, ada demand pasar. Lalu yang ketiga biaya hidup atau cost of living itu mempengaruhi. Makanya teman-teman jangan heran kenapa sih kalau Anda kerja di Jepang, Anda kerja di Eropa, Anda kerja di negara lain, kok bisa ya 40 juta per bulan gajinya cuman pelayan McDonald gitu misalnya cuman atau Anda cuma jadi kerja di tempat yang biasa-biasa aja kok bisa ya gajinya 40-50 juta karena biaya hidupnya di sana juga tinggi gitu. Kita dengan 5 juta kita bisa hidup lumayan nyaman di Indonesia dengan 5 juta rupiah. Tapi Anda hidup dengan 5 juta di Jepang, itu mati berdiri gitu. Gitu loh, mungkin untuk biaya sewa rumahnya aja nggak bisa, karena memang biaya hidupnya tinggi. Lalu yang terakhir adanya kondisi ekonomi nasional dan juga inflasi. Ya, dengan dolar sekarang udah 18.000, dengan kondisi inflasi, dengan keadaan fiskal dan moneter yang ada itu mempengaruhi gaji. Jadi itu tambahan dari saya. Jadi ada 3 faktor. Pertama dari faktor eksternal seperti hukum, regulasi pemerintah, inflasi, supply demand tenaga kerja. Kemudian yang kedua adalah faktor internal perusahaan, yaitu terkait dengan strategi perusahaan, kemudian budaya kerjanya perusahaan, kemampuan membayarnya perusahaan, posisi yang ada di perusahaan, dan yang ketiga adalah faktor personal yang dimiliki oleh karyawan tersebut seperti lama kerja, kompetensi, tanggung jawab, dan sebagainya. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait dengan sistem kompensasi? Silahkan, kita masih ada waktu. Kalau misalkan nggak ada pertanyaan, saya mau jelasin mengenai proyek UAS kita. Ada yang ingin ditanya lagi? Lucy masih ada yang ingin ditanya? Ferry ada yang Udah, mau Bu. ditanya? Oke, terima kasih. Ferry ada yang mau ditanya? Cukup Bu, sudah diwakilkan. Cukup. Baik. Sania ada yang masih ingin tanyakan? Sylvie masih ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Laila, Ariel, Jahidi masih ada yang mau ditanyakan? Cukup, Bu. Cukup ya. Berarti kelompok 6 Fani nggak hadir ya hari ini ya? Iya, Bu. Masih kerja katanya. Tapi yang bersangkutan berkontribusi di dalam pembuatan PowerPoint presentation dan makalah. Iya, Bu, ikut. Oke, baik. Tapi presentasi hari ini tidak hadir ya. Baik. Saya catat masih kerja ya. Baik. Oke, teman-teman mungkin Subadri boleh diberikan kalimat penutup untuk presentasinya malam hari ini. Silakan. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman semua boleh kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Jahidi dan Keisha. Ya, saya izin share screen untuk menjelaskan mengenai UAS kita itu kita mau ngapain. Semoga sebentar mana ini kita gedein dulu ya. Oke.
Kelihatan ya? Baik. UAS kita ini adalah saya ingin Anda mengerjakan sebuah proyek. Proyeknya ini adalah Anda membuat sebuah konten. Kontennya bentuknya adalah video. Di mana supaya hasilnya maksimal, sebaiknya Anda membuat skripnya terlebih dahulu, kemudian Anda latihan sebelum Anda tag videonya. Nanti di sini saya sudah jelaskan mengenai petunjuknya. Intinya Anda harus menampilkan wajah di video tersebut. Kalau punya jaket alma mater dipakai. Jaket alma maternya ada semua, jaket alma mater punya? Ada yang nggak punya? Punya, Bu. Punya ya, aman Punya, Bu. ya. Baik. Jaket alma mater dipakai. Jangan lupa perkenalkan diri Anda ketika opening videonya. Jadi saya ingin Anda ceritanya, pura-puranya, bukan pura-puranya sih, seharusnya bukan pura-puranya, karena Anda udah belajar 1 semester mengenai manajemen kinerja. Saya ingin Anda di depan kamera itu seolah-olah Anda berbicara kepada audiens Anda mengenai manajemen kinerja itu kayak gimana. Saya ingin Anda mengulas sebuah sistem yang ada di dalam manajemen kinerja melalui video edukasi yang akan Anda upload. Anda rekam, Anda upload ke YouTube Anda masing-masing, tapi Anda tolong setting publik videonya. Sehingga semua orang bisa melihat dan menonton itu. Nanti linknya yang Anda kumpulin ke saya di @link. Ya. Jadi ini Anda bisa baca, kemudian tanggalnya seperti apa. Intinya saya ingin Anda sudah pernah saya berikan video tentang OKR, masih ingat Objective and Key Results? Masih ingat? Pernah kan? Apa itu OKR di minggu lalu ya? Tentang OKR ya. Nah, saya ingin Anda kali ini mengulas OKR sebagai salah satu manajemen kinerja yang berhasil membuat Google itu menjadi perusahaan yang memiliki kualitas seperti yang sekarang. Jadi memang penggagas daripada OKR itu adalah salah satu dari pendirinya Google, teman-teman. Dan itu yang membuat Google pada akhirnya menjadi perusahaan yang berhasil mendorong karyawannya untuk mengejar ide-ide inovatif yang ingin mereka wujudkan di Google Corporation gitu ya. Nanti Anda silakan ini dibaca ya. Intinya saya ingin teman-teman itu membuat sebuah video minimal 10 menit. Jadi Anda ngoceh seolah-olah Anda adalah seorang educatornya, jadi hostnya gitu lah. Maksimal 15 menit yang sudah saya berikan detailnya dari sini. Teman-teman boleh nanti baca intinya. Saya mau Anda menampilkan wajah Anda dengan jaket alma mater. Kalau mau lebih profesional lagi Anda buat PowerPoint presentation atau mau buat tampilan visual atau Anda mau memadupadankan antara dubbing suara dengan cuplikan video dan wajah Anda dan suara Anda, silahkan. Itu sekreativitas Anda mungkin. Mulai dari opening sampai closing saya sudah berikan di sini. Intinya di akhir, saya mau Anda bisa mengambil pembelajaran dari Google Corporation, bagaimana ini bisa diterapkan untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Banten. Dalam hal ini mungkin perusahaan tempat Anda bekerja saat ini, atau instansi, atau institusi tempat Anda bekerja saat ini. Kira-kira seperti itu. Ada yang mau ditanya, nanti ini akan saya kirim ke grup WA soal UASnya. Ada yang mau ditanya teman-teman? Tentang proyek ujian akhir semester kita, waktunya cukup panjang. Teman-teman bisa cicil mulai dari malam ini sampai dengan waktu pengumpulannya di 12 Juli. Dan saya berharap jangan sampai ada yang nggak ngumpulin, karena kalau nilainya 0 ini UAS Anda. Dan setelah dari hari ini kita tidak ada lagi pertemuan di kelas, kita hanya tinggal mungkin konsultasi, komunikasi, Anda boleh chat pribadi ataupun ke grup WA mengenai proses pengerjaan, kalau ada yang mau ditanyakan. Secara materi kita udah selesai, Anda tinggal fokus untuk mengerjakan proyek ujian akhir semester Anda. Ada yang ingin ditanyakan?
Silakan. Kalau ada yang ingin tanyakan, saya stop sharing dulu. Teman-teman ada yang mau ditanya, silakan. Udah clear? Apakah perintah dari saya cukup jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan? Ibu punten. Iya, Sylvia, silakan. Mohon maaf ya Bu, baru gabung soalnya lagi ngurusin pindahan. Oh, Tadi iya. tugasnya apa ya Bu? Mohon maaf ya Ibu. Baik. Jadi itu proyeknya membuat video nih saya kirim deh di grup WA ya. Teman-teman baca dulu deh. Biar nanti kalau mau ditanya bisa saya kasih waktu saya kirim sekarang dokumennya. Teman-teman baca. Baca saya kasih waktu mungkin 3 sampai dengan 5 menit untuk baca. Kalau misalnya ada yang ingin dipertanyakan, saya persilakan sebentar ya. UAS manajemen kinerja. Iya, oke. Ini saya kirim ya. Iya. eh Boleh, silakan teman-teman baca dulu. Teman-teman silakan dibaca dulu sebentar sekilas. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Jadi intinya sih saya meminta teman-teman untuk membuat video minimal 10 menit, maksimal 15 menit yang teman-teman upload ke YouTube. Teman-teman produksi sendiri videonya, menampilkan wajahnya teman-teman, teman-teman bikin skripnya. Bahasannya adalah mengenai OKR-nya Google dan bagaimana kita dapat dan bagaimana kita bisa menjadikan itu sebagai pembelajaran untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Banten bisa meningkatkan bagaimana kita bisa menerapkan itu ke perusahaan-perusahaan yang ada di Banten, intinya itu. Ya mungkin Anda bisa menggunakannya ke tempat Anda kerja saat ini. Intinya seperti itu, Sylvie. Bisa ditangkap maksudnya? Izin Bu, berarti penjelasan tentang OKR Google ya Bu ya? Ya, jadi di screen pertama Anda perkenalan diri, bagian kedua Anda jelaskan ya apa sih OKR gitu ya tujuannya. Di situ saya udah bikinin skripnya tuh kan ada bagian 1, bagian 2. Nah, di bagian ketiga Anda analisis bagaimana sih menggunakan OKR mengenai how-nya how to implementing OKR. Bagaimana mengimplementasikan OKR untuk menciptakan kinerja tinggi di tengah fleksibilitas yang sangat longgar. Itu bahkan udah saya bikinin skripnya. Sebenarnya Anda tinggal kembangin aja dari situ. Dan terakhir bagaimana kita akan menggunakan sebagai penutup, mari kita bawa sains manajemen kinerja ke ranah lokal. Apa pembelajaran yang dapat diambil oleh perusahaan-perusahaan di Provinsi Banten, baik industri manufaktur dari mulai Cilegon sampai Tangerang, di UMKM, dimanapun, dan bahkan perusahaan Anda sendiri dari kesuksesan OKR-nya Google. Intinya seperti itu. Itu saya udah bikinin skripnya hanya sebagainya. Skrip yang saya buat di sini, ini hanya sebagai contoh panduan dasar. Jadi Anda nggak harus sama persis, bahkan Anda sangat-sangat saya apresiasi jika Anda ingin mengembangkannya sendiri, sesuai dengan preferensi yang Anda punya, gitu. Bisa dipahami ya, teman-teman, maksudnya? Bisa Ibu, makasih Bu. Sama-sama. Yang lain bagaimana? Coba yang merasa sudah jelas, kasih emoticon love yang udah jelas. Wah, nggak ada yang udah jelas berarti. Oh, 1, 2, 3. Yang lain bingung. 1, 2, 3. Yang lain? Yang lain bingung.
Kok kamera saya nge-lag ya? Yang lain bingung apa tidur? Jahidi masih bangun kan? Masih, Bu. Udah jelas belum? Udah ya? Udah jelas teman-teman? Mohon maaf nih kamera saya nge-lag nih. Iya. Gimana udah jelas? Baik ya, kalau udah jelas bisa kita akhiri ya kuliah. Masih ada pertanyaan nggak sebelum saya tutup kelas? Ariel, masih ada pertanyaan? Ya, Bu, hadir. Iya, masih ada pertanyaan nggak? Cukup, Bu. Cukup ya. Oke, baik teman-teman. Nanti kalau seandainya misalnya masih ada pertanyaan atau masih ada yang ingin didiskusikan, silahkan jangan ragu untuk chat pribadi ataupun meninggalkan pertanyaan di grup WA. Saya akan jawab. Jadi mulai minggu depan kita nggak ada pertemuan di kelas. Silahkan teman-teman fokus mengerjakan proyeknya dan jangan sampai lewat dari tanggal yang sudah ditentukan. Oke, baik. Demikian ya kuliah pada malam hari ini. Mohon maaf kamera saya nge-lag. Terima kasih untuk semua partisipasi dan juga antusiasmenya teman-teman kuliah sambil kerja malam hari ini. Silahkan berikan usaha yang terbaik untuk proyek akhirnya. Saya dosen Anda. Pamit undur diri. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih semua. Saya end meeting ya untuk semuanya. Terima kasih.